Halo para pencari misteri, selamat datang kembali di channel kita. Kalian pernah dengar tentang desa Trunyan di Bali? Sebuah desa kuno di tepi Danau Batur, tempat di mana orang yang meninggal tidak dikubur, tapi hanya diletakkan di bawah pohon keramat bernama Tarumenyan. Konon, wangi pohon itulah yang menyerap bau jenazah. Tempat ini sakral, penuh aturan tak tertulis. Tapi, bagaimana jika ada seseorang yang nekat melanggar aturan itu? Bukan hanya melanggar, tapi mengambil sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh. Kisah yang akan aku ceritakan malam ini adalah tentang hal itu. Dan apa yang terjadi setelahnya adalah teror yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Tonton sampai akhir, karena apa yang mengikuti pria ini pulang bukanlah sekedar cerita. Bayu bukan seorang spiritualis. Ia adalah seorang pragmatis dengan kamera di tangan dan ambisi di dada. Baginya, desa Trunyan bukanlah tempat ziarah yang sakral, melainkan konten eksotis yang akan meledakkan jumlah pengikut di kanalnya. Perjalanan menyeberangi Danau Batur yang tenang dengan perahu kayu terasa seperti gerbang menuju dunia lain. Udara sejuk Kintamani perlahan berganti dengan aura yang lebih berat, lebih kuno, saat perahu merapat ke pemakaman yang disebut Semawayah. Pemandu lokal sudah memberinya peringatan, jangan mengambil apapun, jangan berbicara sembarangan, hormati mereka yang beristirahat di sana. Bayu mengangguk, tapi pikirannya sibuk membingkai gambar, mencari sudut terbaik. Matanya menangkap pemandangan yang membuatnya merinding sekaligus takjub. Tengkorak-tengkorak manusia tertata rapi di atas altar batu, sementara beberapa jenazah yang lebih baru terbaring di dalam sangkar bambu, hanya ditutupi kain, seolah sedang tertidur lelap. Pohon tarumenyan raksasa menjulang di atas mereka. Dahan-dahannya seolah menjadi payung abadi. Anehnya, tidak ada bau busuk sama sekali, hanya aroma tanah basah dan wangi samar seperti kamper. Saat pemandunya sejenak berbicara dengan juru kunci, Bayu melihat kesempatan. Ia menyelinap lebih dalam, ke area yang tampak paling tua. Di sana, di atas sebuah batu datar, tergeletak sebuah tengkorak yang terlihat berbeda. Warnanya lebih gelap, seolah sudah berlumut karena usia. Retakan di dahinya membentuk pola seperti akar pohon. Di sebelahnya, ada beberapa barang persembahan yang sudah lapuk. Koin-koin kuno, pecahan gerabah dan sebilah keris kecil yang sudah berkarat total. Naluri pemburu kontennya berteriak, ia harus punya sesuatu yang otentik. Sebuah bukti fisik dari perjalanannya, bukan sekedar foto. Dengan tangan sedikit gemetar, ia tidak berani mengambil keris atau tengkorak itu. Matanya tertuju pada sebuah koin kepeng bolong yang tampak paling kuno. Warnanya sudah menghitam karena oksidasi. Jantungnya berdebar kencang. Hanya satu koin kecil, bisiknya pada diri sendiri. Tidak akan ada yang tahu. Dengan gerakan cepat, tangannya menyambar koin itu dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Saat jemarinya menyentuh logam dingin itu, sebuah embusan angin aneh tiba-tiba menerpa tengkuknya, membawa bau anyir yang samar seperti bau kuburan yang baru digali. Wangi tarumenyan seakan lenyap seketika. Bayu buru-buru berbalik dan kembali ke rombongan. Berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ia tidak melihat. Dari rongga mata yang kosong, tengkorak tua itu seakan mengawasinya pergi. Malam itu, di vilanya yang nyaman di Kintamani, keanehan dimulai. Awalnya hanya hal sepele. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari sudut ruangan yang gelap.
Gelas air di mejanya tiba-tiba berembun, padahal pendingin ruangan tidak terlalu dingin. Ia mencoba mengabaikannya, menyalahkan kelelahan. Ia mulai menyortir foto-foto hasil buruannya hari itu. Foto-foto pemandangan danau tampak sempurna, tapi saat ia membuka folder foto dari Semawaya, perutnya terasa mual. Semua gambar yang fokus pada area tengkorak tua itu menjadi aneh. Beberapa buram total, seolah kamera gagal fokus. Yang lain memiliki bintik-bintik aneh, seperti jamur digital. Di satu foto, di belakang altar batu tempat tengkorak itu berada, ia melihat sesuatu. Sebuah bayangan hitam pekat berbentuk manusia berdiri di antara pepohonan, padahal ia yakin tidak ada siapapun di sana saat ia memotret. Jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Ia merogoh sakunya, merasakan koin kuno itu. Koin itu terasa sedingin es. Bayu memutuskan untuk tidur, berharap semua kegelisahan ini hilang esok hari. Namun tidurnya tak pernah datang. Ia terus terjaga oleh suara-suara aneh. Suara seperti kerikil yang dilempar ke jendelanya. Suara langkah kaki basah di teras luar. Puncaknya, ia mencium kembali aroma itu. Bukan wangi tarumenyan, melainkan bau anyir tanah basah bercampur dengan bau bunga kamboja yang membusuk. Bau kematian. Ia memberanikan diri mengintip dari balik tirai jendela. Tidak ada siapapun. Hanya kabut tipis yang mulai turun dari pegunungan. Saat ia berbalik badan untuk kembali ke tempat tidur, nafasnya tercekat di tenggorokan. Di atas lantai kayu di tengah kamarnya, ada jejak kaki basah, jejak kaki telanjang yang kotor oleh tanah hitam. Jejak itu tidak mengarah ke pintu atau jendela. Jejak itu dimulai dari tengah ruangan, seolah seseorang baru saja muncul dari bawah lantai dan berhenti tepat di depan tempat tidurnya. Bayu berdiri mematung, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia tahu ia tidak lagi sendirian di villa itu. Sesuatu dari Trunyan telah mengikutinya pulang. Waktu seakan berhenti bagi Bayu. Matanya terpaku pada jejak kaki basah di lantai villanya. Jejak itu begitu nyata, begitu jelas. Lumpur hitam pekat menodai permukaan kayu yang dipernis. Setiap lekuk telapak dan jari kaki tercetak sempurna, seolah pemiliknya baru saja melangkah keluar dari rawa berlumpur. Tapi tidak ada pintu atau jendela yang terbuka. Tidak ada tanda-tanda kebocoran. Jejak itu ada begitu saja, bukti nyata dari sesuatu yang mustahil. Rasa dingin yang menusuk menjalari tulang punggungnya. Lebih dingin dari udara malam Kintamani. Ini bukan lagi sekedar perasaan atau sugesti. Ini adalah invasi. Sesuatu telah memasuki ruang pribadinya, melintasi batas antara dunianya dan dunia lain. Bau anyir tanah basah yang tadinya hanya samar, kini terasa pekat di udara, menusuk hidungnya dengan aroma pembusukan yang tak salah lagi. Logika Bayu yang selama ini dia banggakan hancur berkeping-keping. Tidak ada penjelasan rasional untuk ini. Panik mulai mengambil alih. Ia harus keluar dari sini, sekarang juga. Tanpa berpikir panjang, ia menyambar kunci mobil dan ponselnya dari atas nakas. Ia tidak peduli lagi dengan tas berisi pakaian atau peralatan kameranya yang mahal. Yang terpenting adalah pergi sejauh mungkin dari villa terkutuk ini. Ia mundur perlahan, matanya tidak pernah lepas dari jejak kaki itu, seolah takut jika ia berkedip, pemilik jejak itu akan muncul di hadapannya. Tangannya gemetar saat memegang gagang pintu kamar. Tepat saat ia akan memutarnya, sebuah suara membuatnya membeku di tempat. Srek, srek. Suara itu datang dari dalam kamar mandi. Suara seperti kuku yang panjang dan kering digesekkan pada pintu kayu dari sisi dalam. Pelan, teratur, dan penuh kesabaran. Jantung Bayu terasa seperti akan meledak. Ia yakin 100% tidak ada siapapun di dalam sana. Ia belum masuk ke kamar mandi sejak kembali ke villa.
Dengan sisa keberanian yang ada, ia menarik gagang pintu kamar dengan kasar, membantingnya hingga tertutup dan berlari keluar dari villa menuju tempat parkir. Malam itu gelap pekat. Hanya lampu teras yang remang-remang menerangi jalannya itu. Ia berlari tanpa alas kaki, tidak peduli dengan kerikil tajam yang menusuk telapaknya. Ia berhasil mencapai mobil sewaannya. Tangannya yang gemetar, kesulitan memasukkan kunci ke lubangnya. Setelah beberapa kali mencoba, kunci itu akhirnya masuk. Ia melompat ke dalam, mengunci semua pintu dan memutar kunci kontak dengan nafas terengah-engah. Mesin mobil berdecit, mencoba menyala sekali, dua kali, tetapi kemudian hanya ada suara klik yang lemah. Mesinnya mati total. Ia mencoba lagi dan lagi, memutar kunci kontak dengan putus asa, tapi tidak ada respon sama sekali. Aki mobilnya mati. Ini tidak masuk akal. Ini mobil sewaan baru yang ia ambil dari bandara 2 hari lalu. Rasa putus asa menyelimutinya. Ia memukul setir dengan frustrasi. Ia terperangkap. Ia menatap ke arah villa melalui kaca spion. Lampu kamarnya di lantai 2 masih menyala. Untuk sementara, ia melihat sesuatu. Sebuah bayangan gelap melintas di balik tirai jendela kamarnya. Bukan bayangan manusia biasa, bentuknya panjang, kurus, dan bergerak dengan cara yang tidak wajar, seolah tulangnya patah di banyak tempat. Bayu merosot di kursinya. Nafasnya berat. Kembali ke villa itu adalah hal terakhir yang ia inginkan, tapi tinggal di dalam mobil yang mati di tengah malam yang gelap gulita juga bukan pilihan. Dingin mulai menggigit kulitnya. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk kembali ke dalam villa, tapi bukan ke kamar tidurnya. Ia akan menunggu pagi di sofa ruang tamu. Setelah memastikan semua pintu dan jendela terkunci rapat, ia duduk di sofa, memeluk lututnya seperti anak kecil. Ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan koin kepeng yang menjadi sumber malapetaka ini. Koin itu terasa hangat di telapak tangannya, kehangatan yang tidak wajar. Ia menatap lubang di tengahnya. Ada perasaan aneh yang menguasainya. Sebagian dari dirinya ingin melempar koin itu sejauh mungkin, tapi sebagian lagi merasa harus menyimpannya. Benda ini adalah miliknya. Kelelahan akhirnya mengalahkannya. Tanpa sadar, matanya terpejam. Ia tertidur di sofa dengan posisi yang tidak nyaman. Koin itu masih tergenggam erat di tangannya. Ia tidak tahu berapa lama ia tertidur, tapi ia terbangun karena sebuah sensasi yang mengerikan. Ruangan itu terasa sedingin freezer. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang seolah menyedot semua kehangatan dari tubuhnya. Ia membuka matanya perlahan. Hal pertama yang ia lihat adalah meja kopi di depannya. Koin itu ada di sana, tergeletak tepat di tengah meja. Ia sama sekali tidak ingat meletakkannya di sana. Ia ingat betul koin itu ada di genggamannya saat ia tertidur. Tapi bukan itu yang membuatnya menjerit tanpa suara. Dari lubang kecil di tengah koin kuno itu merembes keluar cairan hitam kental seperti lumpur. Cairan itu menetes perlahan ke permukaan meja, membentuk genangan kecil yang gelap. Bau anyir tanah kuburan kini begitu kuat hingga membuatnya ingin muntah. Dengan mata terbelalak ngeri, Bayu menyaksikan genangan lumpur hitam itu perlahan-lahan menyebar, bukan seperti cairan biasa, tapi membentuk jari-jari kurus yang panjang. 5 jari kurus dari lumpur hitam mulai terbentuk di atas meja, seolah sebuah tangan dari bawah tanah mencoba merangkak keluar melalui lubang kecil di koin itu.
Pikiran Bayu lumpuh total. Ia hanya bisa menatap pemandangan mustahil di depannya dengan ngeri. Jari-jari lumpur itu terus merayap keluar dari lubang koin, memanjang dan menggeliat seperti cacing hitam di atas permukaan meja kayu. Cairan hitam itu seolah memiliki kehendak sendiri, membentuk telapak tangan yang kurus dan keriput, lalu sebuah pergelangan tangan yang rapuh. Tidak ada darah, tidak ada daging, hanya materi gelap dan pekat dari tanah kubur yang membentuk anatomi sebuah tangan manusia. Bau anyir menusuk hidungnya begitu kuat, bercampur dengan aroma bunga Kamboja yang membusuk dan dupa yang telah lama padam. Aroma khas pemakaman Trunyan kini memenuhi seluruh ruang tamu, seolah sepetak tanah dari Semawayah telah dipindahkan ke dalam villa ini. Bayu ingin berteriak, tapi suaranya tercekak di tenggorokan. Ia ingin lari, tapi kakinya seolah dipaku ke lantai. Ia hanya bisa mundur perlahan di atas sofa, mencoba menjauhkan diri dari manifestasi mengerikan itu. Tangan lumpur itu berhenti sejenak setelah terbentuk sempurna, seolah sedang beradaptasi dengan dunia baru. Kemudian, dengan gerakan tersentak-sentak yang mengerikan, tangan itu mulai bergerak. Jari-jarinya yang panjang mencakar permukaan meja, meninggalkan goresan basah yang dalam pada kayu pernis. Suara gesekannya krek, krek, memecah keheningan malam, membuat bulu kuduk Bayu meremang. Tangan itu merayap perlahan ke tepi meja, semakin dekat ke tempat Bayu duduk membeku. Gerakannya tidak mulus. Ia bergerak seperti wayang yang dikendalikan oleh dalang yang kekuk, tersentak dan berhenti, lalu bergerak lagi. Keputusasaan memompa adrenalin ke dalam tubuh Bayu. Ia tidak bisa mati seperti ini. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia melompat dari sofa, menjatuhkan beberapa bantal dalam kepanikannya. Ia berlari menuju dapur, mencari apa saja yang bisa dijadikan senjata. Matanya menyambar sebilah pisau daging besar dari blok kayu di atas kaunter. Genggaman dingin dari baja pisau memberinya sedikit rasa aman yang semu. Ia berbalik, siap menghadapi apapun yang datang. Tangan itu sudah berada di lantai, meninggalkan jejak hitam basah di belakangnya. Ia merayap perlahan menuju Bayu, seperti laba-laba raksasa yang cacat. Pemandangan itu begitu absurd dan menakutkan. Otak Bayu kesulitan memprosesnya. Bagaimana mungkin sebuah tangan tanpa tubuh bisa bergerak? Bagaimana mungkin lumpur bisa memiliki kehidupan? "Pergi!" teriak Bayu. Suaranya serak dan gemetar. Ia mengacungkan pisau ke arah tangan itu. "Pergi dari sini!" Tangan itu berhenti sejenak, seolah mendengar perintahnya. Jari-jarinya menekuk seperti sedang melihat Bayu. Kemudian, dengan kecepatan yang mengejutkan, tangan itu melesat maju, bukan merayap, tapi melompat ke arahnya. Bayu mengayunkan pisaunya karena refleks. Ayunannya meleset. Tangan itu mendarat di lantai tepat di depan kakinya. Sebelum Bayu sempat bereaksi, jari-jari lumpur yang dingin dan lengket itu melingkar di pergelangan kakinya. Rasanya seperti dicengkaram oleh mayat yang baru diangkat dari rawa. Dinginnya menembus kulitnya, terasa sampai ke tulang. Genggamannya luar biasa kuat, menariknya dengan kekuatan yang tidak sebanding dengan ukurannya. Bayu kehilangan keseimbangan dan jatuh terjerambab ke lantai. Kepalanya terbentur ubin dengan keras, membuat pandangannya sejenak berkunang-kunang. Pisau lepas dari genggamannya, meluncur ke bawah kaunter dapur. Ia mencoba menendang,
meronta, tapi cengkraman itu semakin kuat, seolah jari-jari lumpur itu menyatu dengan kulitnya. Tangan itu mulai menyeretnya melintasi lantai, perlahan tapi pasti. Bayu mencakar-cakar ubin dengan putus asa, mencari pegangan, tapi tidak ada yang bisa menghentikan tarikan itu. Ia diseret menjauh dari dapur, kembali ke ruang tamu. Matanya yang panik melihat kemana ia ditarik. Tujuan tangan itu adalah meja kopi, tempat koin kepeng itu masih terletak. Saat diseret melewati sofa, Bayu melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa membeku. Di cermin besar yang tergantung di dinding ruang tamu, ia tidak hanya melihat pantulan dirinya yang sedang diseret di lantai. Di belakangnya, membungkuk di atasnya, ada sesosok bayangan. Sosok kurus dan tinggi dengan anggota tubuh yang terlalu panjang, terbuat dari kegelapan yang sama pekatnya dengan tangan yang mencengkeramnya. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya kekosongan. Lengan kanannya terputus sampai pergelangan. Sosok itulah yang terhubung dengan tangan lumpur yang menyeretnya. Bayu akhirnya mengerti, ini bukan hanya sebuah tangan. Ini adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang telah ia panggil dari tempat peristirahatannya. Tangan itu menyeretnya hingga wajahnya hanya beberapa senti dari meja. Ia bisa mencium bau tanah yang memuakan dari koin kepeng itu. Perlahan, tangan kedua mulai merembes keluar dari lubang koin. Jari-jari lumpur yang baru muncul dengan cepat membentik tangan yang identik. Kini ada dua tangan yang mencengkeramnya, satu di pergelangan kaki dan yang baru kini merayap naik ke dadanya, menekannya ke lantai. Napasnya mulai sesak, tekanan di dadanya semakin berat. Ia menatap ke dalam lubang koin itu dan melihat sesuatu yang lebih mengerikan dari sekedar lumpur. Di dalam kegelapan lubang kecil itu, ia melihat sepasang mata yang tua, penuh amarah dan memancarkan kebencian abadi, mata milik tengkorak yang telah ia ganggu. Rasa dingin yang mematikan menjalari seluruh tubuh Bayu. Tekanan dari dua tangan lumpur di dada dan kakinya begitu kuat, seolah ia sedang ditindih oleh bongkahan batu nisan. Setiap tarikan napas terasa seperti perjuangan. Udara di sekitarnya terasa berat dan pengap, dipenuhi bau tanah basah dan pembusukan. Matanya terpaku pada koin kepeng di atas meja, pada sepasang mata penuh amarah yang menatapnya dari dalam lubang kecil itu. Di dalam kepalanya, ia tidak mendengar suara, melainkan merasakan sebuah bisikan. Bukan bisikan kata-kata, tapi bisikan emosi mentah yang rasa kehilangan, amarah atas peristirahatannya yang diganggu, dan sebuah keinginan yang kuat untuk kembali utuh. Ia mengerti sekarang. Arwah ini tidak menginginkan nyawanya. Ia menginginkan apa yang telah ia ambil. Ia menginginkan ketenangan. Koin itu bukan hanya benda mati. Koin itu adalah bagian dari sang arwah, sebuah bekal kubur yang menemaninya selama berabad-abad. Dengan mengambilnya, Bayu telah merusak keutuhan peristirahatan abadi itu, menarik sebagian dari esensinya ke dunia orang hidup. Sosok bayangan yang ia lihat di cermin dengan lengan yang terputus adalah gambaran dari arwah yang tidak lengkap itu. Tangan yang kini mencengkeramnya adalah bagian yang hilang, yang mencoba kembali ke tuannya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Bayu menggerakkan tangannya yang bebas. Gerakannya terasa sangat lambat dan berat, seolah udara di sekelilingnya telah berubah menjadi air. Jari-jarinya gemetar saat ia meraih koin kepeng di atas meja. Begitu kulitnya menyentuh logam dingin itu, sebuah gelombang energi dingin menyengatnya, mengirimkan kilasan-kilasan gambar ke dalam benaknya. Ia melihat sekelebat pemandangan dari masa lalu, sebuah upacara pemakaman kuno, orang-orang dengan pakaian adat Bali zaman dulu, dan jenazah seorang tetua desa yang dihormati. Diletakkan dengan hati-hati di bawah pohon tarumenyan,
Koin itu diletakkan di samping kepalanya sebagai bekal untuk perjalanan selanjutnya. Ia melihat berlalunya musim dari panas ke hujan, melihat kain pembungkus jenazah itu lapuk, dagingnya menghilang dimakan waktu, hingga yang tersisa hanyalah tulang belulang. Selama ratusan tahun, koin itu tetap di sana, menjadi penjaga yang setia, saksi bisu dari siklus alam, hingga tangannya yang serakah datang dan merusak segalanya. Rasa bersalah yang luar biasa menghantam Bayu, lebih menyakitkan daripada cengkraman fisik di tubuhnya. Ia bukan hanya seorang pencuri, ia adalah seorang penoda. Tangan lumpur di dadanya meningkatkan tekanannya, memaksanya untuk menatap kembali ke dalam lubang koin. Mata di dalamnya seolah bertanya, "Apa yang akan kau lakukan?" Bayu tahu hanya ada satu cara untuk mengakhiri ini. Ia harus mengembalikannya. Bukan hanya koinnya, tapi ia sendiri harus mengembalikannya ke tempat asalnya. Dengan tekad bulat, ia menggenggam koin itu erat-erat. "Aku akan mengembalikannya," bisiknya dengan suara serak. "Aku bersumpah, aku akan membawamu kembali." Begitu kata-kata itu terucap, tekanan di dadanya sedikit mengendor. Tangan lumpur itu masih mencengkramnya, tapi tidak lagi mencoba menghancurkannya. Ia hanya menahannya, seolah menunggu Bayu membuktikan janjinya. Perlahan Bayu bangkit, tangan di kakinya juga melonggar, membiarkannya berdiri, meskipun masih melingkar di pergelangan kakinya seperti belenggu basah. Ia berjalan tertatih-tatih menuju pintu, diseret oleh kekuatan tak kasat mata yang terhubung dengan tangan lumpur itu. Setiap langkah terasa berat. Ia berjalan keluar dari villa, melintasi halaman yang gelap, menuju mobilnya yang mati. Ia tidak mencoba menyalakannya. Ia tahu itu percuma. Ia harus kembali ke Trunyan, bahkan jika itu berarti harus berjalan kaki. Perjalanan kembali ke danau adalah siksaan. Ia berjalan sepanjang jalanan sepi Kintamani di tengah malam dengan tangan lumpur yang terus menempel di kakinya, meninggalkan jejak basah di aspal. Sosok bayangan di belakangnya selalu terasa. Kehadirannya membuat udara di sekelilingnya dingin. Beberapa kali mobil atau motor lewat, pengendaranya menatapnya dengan aneh. Seorang pria tanpa alas kaki berjalan sendirian di tengah malam, tapi tidak ada yang melihat tangan lumpur atau bayangan yang mengikutinya. Teror ini hanya miliknya seorang. Pagi menjelang saat ia akhirnya tiba di tepi Danau Batur. Tubuhnya lelah, pikirannya diambang kehancuran. Ia menyewa perahu pertama yang ia temukan, membayar pemiliknya dengan sisa uang yang ia punya. Selama perjalanan menyeberang, arwah itu terasa lebih tenang saat ia tahu ia sudah dekat dengan rumah. Akhirnya ia kembali menginjakkan kaki di Semawayah. Suasana di sana terasa berbeda di pagi hari, lebih damai, tapi bagi Bayu, tempat ini sekarang adalah sumber ketakutan terbesarnya. Ia berlutut di tanah yang basah, meletakkan koin kepeng itu dengan hati-hati di tempat semula, tepat di samping tengkorak itu. Begitu koin itu menyentuh batu, tangan lumpur di pergelangan kakinya meleleh. Lendir hitam itu meresap ke dalam tanah, menghilang tanpa jejak. Bau anyir dan bunga busuk seketika lenyap, digantikan oleh wangi samar pohon tarumenyan yang menenangkan. Udara di sekitarnya terasa lebih ringan. Ia menoleh ke belakang. Sosok bayangan itu sudah tidak ada. Ia tetap berlutut di sana untuk waktu yang lama. Tubuhnya gemetar karena kelegaan dan kelelahan. Ia tidak berani menatap tengkorak itu lagi. Ia hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam, meminta maaf tanpa suara. Ia meninggalkan Trunyan hari itu juga, meninggalkan semua peralatannya di villa.
Ia tidak peduli lagi dengan konten atau jumlah pengikut. Ia hanya ingin pulang. Pengalaman itu telah mengubahnya selamanya. Ia tidak pernah lagi kembali ke Bali. Kanal YouTube-nya berhenti mengunggah video baru. Bayu seakan lenyap dari dunia maya. Namun, kutukan itu meninggalkan bekas yang abadi. Setiap kali hujan turun dan ia mencium bau tanah basah, ia akan merasakan kembali sentuhan dingin di pergelangan kakinya. Dan terkadang, saat ia menatap bayangannya sendiri di bawah lampu, ia bersumpah ia melihat bayangan itu lebih tinggi dan lebih kurus dari yang seharusnya. Ia telah mengembalikan koin itu, tapi sebagian dari kegelapan Trunyan akan selamanya menempel padanya, pengingat abadi akan dosa keserakahannya. Dan begitulah akhir dari kisah Bayu. Dia selamat, tapi tidak sepenuhnya bebas. Sebuah pelajaran yang sangat mahal tentang rasa hormat dan keserakahan. Jadi, jika suatu saat kalian mengunjungi tempat yang sakral, ingatlah cerita ini. Jangan pernah mengambil apa yang bukan milikmu, karena kalian tidak akan pernah tahu apa yang akan mengikuti kalian pulang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita misteri berikutnya. Tetaplah waspada.